Kalau saya itu melihat Quran itu menjawab semua kebutuhan zaman dan kebutuhan manusia. Yang saya amati pada saat itu, saya waktu masih muda itu, saya kan juga senang dengerin kajian-kajian. Itu hanya satu persoalan, salah satu persoalan yang itu global, yang menurut saya belum bisa ditemukan, yaitu kalau orang Islam sakit, kenapa perginya ke dokter, hanya itu. Walaupun nggak salah. Bagaimana cara Allah itu menjawab bahwa sakitnya orang itu ada di dalam Quran. Nah, disitulah mulai ketahui, diizinkan oleh Allah saya mengetahui itu bahwa akhlak manusialah yang sebenarnya menjerumuskan diri kalau dia berbuat tidak baik. Melalui sakit itu ketahuan sebenarnya manusianya itu memang masih ada salah dosa, termasuk sakit yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan orang tersebut meninggal. Itu semua ada dalam Quran. Makanya kalau sakitnya untuk meninggal itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Menjerumuskan dirimu dengan perbuatan ke dalam kebinasaan. Ini menjadi tolak ukur, termasuk dulu saya itu berpikir berarti orang ini mati belum tentu Allah itu ridho sebenarnya. Muslim gitu, Pak? Iya, berarti dia mati itu dia sendiri yang menggelincirkan dirinya sendiri. Nah, disitulah mulai ketemu semua ayat-ayat Quran. Ya dari kajian-kajian itu kemudian saya dengerin, saya ini akhirnya ketemu. Oh, berarti tetap benar-benar dari orang yang sakit itu tetap kalau dia nggak ke dokter boleh, tetapi dia harus kembali dan tobat kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau istilahnya Rasul itu sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik itu benar. Karena banyak orang-orang Islam yang tidak menyontoh akhlak Rasul. Kalau Rasul itu dengan istrinya umpamanya itu selalu baik, itu kan hanya ucapan aja, Masya Allah Rasulullah seperti itu. Iya, nah nanti dia pulang udah nggak diterapkan dia dengan keluarganya. Seperti itu, dan cerita itu banyak sekali. Dan orang itu ya begitu-begitu itu. Jadi saya tidak menyalahkan, tetapi itulah yang akhirnya menjadikan orang Muslim itu tumbang dia akan sakit. Karena dia hanya cuma, kalau orang Jawa bilang mulutnya itu hanya lamis. Jadi hanya mengucap Masya Allah, tapi dia tidak mengerjakan apa yang diceritakan oleh para ustadz, bahwa Rasulullah Muhammad SAW inilah contoh yang baik. Tapi hanya sekedar kajian ya biasa, pulang udah lupa. Mana dalam berdagang, ya pulang hanya lupa. Walaupun ada beberapa saudara-saudara yang Muslim mencoba mengejar apa yang dikerjakan Rasul, ada memang. Tapi banyak sekali yang tidak seperti itu. Banyak sekali yang tidak, hanya cuma sekedar cerita. Datang kajian ya datang saja. Hanya sebagian dari berapa ratus kajian orang yang datang itu hanya berapa gelintir orang yang mau mengerjakan seperti itu. Sehingga di titik itulah kemudian saya mencoba dakwah melalui sakit. Padahal sakit itu sendiri pun diceritakan hati-hati, bahwa di sakit inilah orang bisa menghantarkan dirinya itu masuk neraka. Sudah dijelaskan di dalam surat As-Sajdah 21. Wala nudikanna minal adabil adnadunnal adabil akbar. Kalimat belakangnya la'allahum yarji'un. Ini kalimat belakangnya pengunci sebenarnya. Nah, ini ceritakan, dan aku akan memberikan kepada mereka siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia untuk mereka manusia itu siapa? Apa itu wujudnya siksa kecil di dunia itu apa? Kalau pada wujud manusia berarti ini adalah sakit. Fisik. Ya, karena ini berhubungan dengan fisiknya. Karena ini berhubungan dengan akhirat. Sebelum siksa besar di akhirat. Nah, ini harus difikirkan, mateng sekali harus difikirkan. Berarti kalau orang yang di dunia itu sakit dan dia tidak pernah taubat kepada Allah Ta'ala tentang sakitnya, jangan salahkan kalau besok itu di akhirat masuk neraka.
Tidak bisa itu. Itu tetap harus dikorek kenapa dia itu sakit. Karena memang belum ada orang yang bisa berdakwah tentang kesehatan. Itu memang belum ada. Paling kalau sakit baca ini, baca ini. Itu semuanya sudah. Tapi memang nggak nyata, nggak real itu. Nggak real. Karena memang ada sakit yang sembuh, nggak usah dibaca-bacain, dia sembuh kok. Saya tahu, saya bisa cerita yang seperti itu. Ya karena memang Allah menginginkan dia masih sembuh aja. Kasih sayang aja Allah sama mereka-mereka. Entah itu orang muslim atau orang non-muslim, sama. Jangan memikirkan bahwa yang bisa menyembuhkan itu obat atau enggak. Kalaupun saya memberikan tobatlah kepada Allah Ta'ala, kemudian orang itu diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, saya selalu tekankan, itu yang memberikan kamu izin sembuh Allah. Jadi dekati Allah, kerjakan perintah Allah, terus menerus, banyak taubat, banyak bersyukur. Saya selalu begitu. Karena banyak orang sakit nggak ngerti sakitnya dari mana. Jelas dijelaskan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jelas sekali loh. Masa ayat itu nggak kita terima sebagai kita orang muslim? Allah yang menyebut nanti orang-orang seperti yang tidak nerima itu kafir nanti. Jangan. Ayolah. Sebelum kita itu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Inilah sebenarnya makanya dakwah saya di titik itu. Di titik itu kenapa? Karena memang itulah titik-titik orang itu lupa, banyak sekali lupa. Jarang sekali bersyukur banyak, selalu kufur banyak, sakit dari musibah, dari akhlak nggak tahu. Kalau ini itu kan akhirnya orang Islam itu nanti bisa rusak karena memang tidak mau mengakui ayat tersebut. Dia hanya tahu ayat itu. Kalau musibah itu dari perbuatan manusia, tahu. Tapi sewaktu dia sakit nggak mau ngakuin. Munafik yang seperti itu. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa saya mencoba dakwah di titik yang orang lain itu tidak paham. Belum tersentuh. Jauh seperti itu saya dakwah. Kenyataannya kalau memang saya ajak untuk tobat pada Allah Ta'ala, alhamdulillah diberi kesembuhan kok. Dan gak cuma sekali, banyak sekali kasus yang skizofrenia, autoimun dan sebagainya. Kalau patah tulang jangan ya. Nah, seperti itu banyak kasus, termasuk kanker, tumor dan sebagainya itu. Dan alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Menurut saya, dan itu memang harus benar-benar serius. Nah itulah yang saya sering dakwah itu di titik itu. Kalau nerima, alhamdulillah, yuk kembali ke jalan Allah. Seperti itu. Nah mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat lah ya